Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dakwah secara harfiah artinya mengajak, menyeru. Maksudnya mengajak kepada Allah, mengajak, menyeru kepada agama Islam, mengajak untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah ini sangat besar nilai dan keutamaannya. Dia merupakan amalan atau ucapan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik lagi ucapannya daripada orang yang menyeru, mengajak kepada Allah? Atau dengan ungkapan lain, tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru orang lain, mengajak orang lain kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah itu pahalanya begitu besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah berikan hidayah kepada seseorang dengan perantaraan kamu, dengan sebab kamu, dengan ajakan kamu, dengan ucapan kamu, dengan dakwah kamu, khairun laka min humrin na'am. Itu nilainya lebih baik buat kamu daripada unta merah. Dahulu di zaman Rasulullah, aset yang sangat mahal, kekayaan yang paling berharga adalah unta merah. Satu orang saja mendapatkan hidayah, petunjuk ke jalan yang benar lewat perantaraan kamu, lewat dakwah kamu, lewat ajakan kamu, maka nilainya di sisi Allah lebih baik daripada aset yang paling mahal, unta merah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ketika kita berdakwah, kita melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang yang beriman. Nah, kewajiban ini nantinya akan dipertanyakan kepada kita, sejauh mana kewajiban itu telah kita tunaikan. Dipertanyakan ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dikisahkan dalam surat
Al-A'raf. Wa iz qalat ummatun lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban syadidan qalu ma'ziratan ila rabbikum. Ingatlah ketika satu kelompok, satu kaum bertanya kepada satu kaum yang lain, kenapa kalian aktif menasehati, mendakwahi, mentarbiyah, ya, mengingatkan orang-orang yang berbuat pasif. Lima ta'izuna qauman. Seakan-akan mereka katakan, biarkan aja nanti mereka yang berbuat pasif, berbuat munkar, berbuat kesalahan, Allahu muhlikuhum. Allah lah yang akan membinasakan mereka. Au mu'azzibuhum azaban syadidan. Atau Allah akan asap mereka dengan asap yang sangat pedih. Nah, orang-orang yang aktif berdakwah, mencegah orang lain berbuat munkar, mengajak orang lain untuk berbuat baik, menjawab pertanyaan itu. Kenapa kamu dakwahkan mereka? Kenapa kamu nasihati mereka? Mereka menjawab, qalu ma'ziratan ila rabbikum. Mereka menjawab ini sebagai ma'zirah, sebagai alasan di hadapan Tuhanmu, di hadapan Allah, bahwa kewajiban dakwah ini sudah saya lakukan. Ya. Dia sudah lepas dari kewajiban. Tapi ketika seseorang tidak melakukannya, maka dia tidak punya alasan, ya, di hadapan Allah ketika ditanyakan tentang kewajiban dakwahnya itu. Jadi ini yang ketiga, sebagai ma'zirah, sebagai alasan di hadapan Allah kelak ketika ditanyakan tentang kewajibannya berdakwah sewaktu hidupnya di dunia, bahwa dia telah menunaikannya. Dia punya alasan, punya ma'zirah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang keempat, ya, tujuan yang keempat adalah wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan saja orang-orang yang didakwahkan itu, orang-orang yang ditarbiyah itu, yang diajak itu bisa berubah menjadi manusia bertakwa. Mudah-mudahan, ya, bisa berubah menjadi manusia baik-baik, manusia yang taat, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan lain dari dakwah itu, untuk merubah masyarakat atau berubah mad'uin, merubah orang-orang yang didakwahkan agar bisa menjadi orang yang bertakwa. Wala'allahum yattaqun. Tujuan berikutnya adalah dakwah ini dilakukan, ya, agar sang dai itu bisa terhindar dari azab Allah ketika azab itu dikirimkan kepada orang-orang yang terus-menerus melakukan kemungkaran dan terus-menerus melakukan perbuatan negatif. Jadi ketika masyarakat yang didakwahkan itu sudah tidak peduli dan masyarakat mayoritasnya sudah selalu berbuat kemungkaran, yang diingatkan itu sudah nggak mempan, bahkan nggak peduli terhadap peringatan yang disampaikan oleh dai, maka sang dai itu akan diselamatkan oleh Allah. Ya, seperti dikatakan dalam sambungan ayat itu, falamma nasu ma dzukiru bihi
ketika mereka yang didakwahkan, diingatkan itu melupakan peringatan yang disampaikan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna anissu, maka kami selamatkanlah orang-orang yang aktif berdakwah, yang aktif mencegah orang berbuat buruk. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan kami timpakan orang-orang yang zalim itu dengan azab yang pedih dikarenakan penyimpangan mereka. Jadi saudara-saudaraku, dakwah itu di samping dia merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipardukan kepada kita orang-orang yang beriman sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Di samping dia merupakan kewajiban syar'i, faridah syar'iyah, dakwah itu juga pada hakikatnya merupakan darurah basyariyah. Dia kebutuhan manusia, kebutuhan masyarakat untuk didakwahkan, kebutuhan masyarakat untuk dirubah. Yang tadinya menyimpang menjadi benar, yang tadinya tidak bertakwa menjadi bertakwa, yang tadinya salah menjadi soleh. Kalau kebutuhan masyarakat, dia juga merupakan kebutuhan dai. Dai itu sendiri, kitanya sendiri yang berdakwah, kita membutuhkan dakwah itu, membutuhkan pahalanya, membutuhkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu sebelum dia menjadi kebutuhan masyarakat, dia merupakan kebutuhan kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang aktif berdakwah. Ya. Faridah basyariyah. Ya. Kebutuhan kita sebagai ma'zirah, sebagai alasan di hadapan Allah. Kebutuhan kita agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwanya orang-orang yang kita dakwahkan, atau dengan disampaikannya dakwah itu kepada masyarakat. Berbeda dakwah dengan jualan, sangat berbeda. Kalau orang berjualan, dia berpromosi dengan biaya yang besar, dia membuat daya tarik dari barang-barangnya yang dia tawarkan dan yang dijual. Sekian banyak ongkos yang sudah dia keluarkan, tenaga yang dikeluarkan. Orang kemudian kelihatan tertarik, melihat barang itu, bolak-balik barang itu, kemudian ujung-ujungnya nggak jadi beli. Maka sang penjual itu akan mendapatkan kerugian waktunya untuk promosi terhadap barang, kerugian uang untuk mempromosikan barang. Sementara calon pembelinya nggak jadi membeli. Ketika barang itu tidak dibeli, biaya promosi banyak, tenaga mempromosikan sudah keluar, tentu rugi. Berbeda dengan dakwah. Dakwah itu atau mengajak orang lain kepada Allah, kepada agama Allah, kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, kepada kebenaran dan kebaikan, kepada penegakan keadilan dan kebenaran. Dia terus berpahala. Disambut atau tidak disambut, didengar atau tidak didengar, yang penting kita lakukan. Ya. Dia tetap berpahala. Karenanya
Kita lihat kisahnya. Bagaimana misalnya Nabi Nuh yang usia dakwanya itu begitu panjang, sampai 950 tahun beliau berdakwah, siang malam, ya, sirria jahriyah, dengan berbagai cara. Sementara yang menyambutnya hanya sedikit. Beliau bukan dai sejuta umat, tapi apa yang dia lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu ikhtiarnya, tenaganya, dananya, jeripayanya, semuanya bernilai di sisi Allah. Begitulah dakwah. Yang penting kita sampaikan, disambut atau disambit, ya, direspon atau tidak direspon, ada pengikutnya atau tidak ada, dia tetap berpahala. Tapi akan lebih besar lagi pahalanya ketika itu sudah disampaikan, kemudian pendengarnya atau orang-orang yang mendengarnya, yang mengikuti dakwah itu atau yang mengikuti tarbiyah itu merespon dakwah tadi. Satu orang saja yang merespon, nilainya lebih baik daripada aset yang termahal. Bayangkan seandainya 2, seandainya 3, dan seterusnya. Nah, karenanya pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dakwah ini bisa disampaikan dengan sebijaksana mungkin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu itu bil hikmati, dengan cara yang hikmah, yang bijak, yang pas, yang sesuai dengan kebutuhan mad'uwin. Taubahnya seperti seorang dokter. Dia tahu pasien sejauh mana parahnya penyakit pasien itu, bisa didiagnosa dengan baik, kemudian bisa diresepkan obat yang cocok, ya, untuk berapa hari, berapa besar dosisnya. Begitulah dakwah, disampaikan dengan bijak, ya. Sang dai mengenal siapa orang-orang yang didakwahkan itu. Sang dai mengenal apa obat-obat yang pas untuk disampaikan kepada mad'uwin itu. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak, yang hikmah, dan dengan nasihat yang baik. Bil mau'izatil hasanah. Selamat menunaikan dakwah dan tarbiyah ini. Selamat untuk meraih pahala yang besar, mendapatkan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.